Tuning. Baik sorong. Tapi nanti saya buka Pak ya. Jurnal titik UM Sorong titik UM setelah jas Sorong titik AC titik ID. Ini salah satu yang free. Ya. Silakan kalian buka. Ini salah satunya. Kalau mau ke sini, ini free. Silakan mau buka. Ya, ya. Jurnal titik UM jas Sorong titik AC titik ID. Ini salah satu yang free. Oke. Ya, kasih lagi. Sudah? Sudah ya, satu. Ini free. Sudah? Ada satu lagi. Ini ada lagi. Ini mana ya? Anda kan bisa lihat ini apa? Kalian googling ya. Jurnal titik Unipas SBY titik AC titik ID. Unipas Bu. Ya. Karena masuknya jam 10 harusnya setengah 12. Jurnal titik Papanda titik ORG. Dimas Dayu Pratama. Nah, nanti kalian cari aja. Cutting kita nggak sih? Mana? Di googling ya. Googling terus. Yang mana sih? Yang Keywordnya baju ini. putih. Oke. Googling keywordnya ini. Ada di sini. Kalian mesti keywordnya ini terus klik di sini. Ya. Sudah. Nah, ini dia Amin satunya Universitas PGRI Buana Surabaya. Ini kan Surabaya. Sudah. Nanti kalian cek keywordnya ini, dikunci keyword ini terus beli. Ya. Tapi boleh silakan cek sendiri. Nanti malam. Nah, kalau dia terpublikasi seperti ini, ya, ini adalah apa ya? Luaran, ya. Luaran atau istilahnya apa ya? Ya, kenang-kenangan dari misalnya dari Rahmania sampai ke Habibie bahwa dia memang pernah ikut misalnya kuliah di Dinas Informasi dan luaran atau hasilnya yang sudah terpublikasi. Dan ini bakal hilang sebelum Kiamat. kiamat. Kalau udah kiamat baru hilang. Oke. Ini ada dua peninggalan dari Davia sama Dimas atau tidak tadi. Oke. Kita mulai. Oke.
1907. Ini kan nggak ini apa? Ini adalah obat insomnia. Oh. Iya, jadi untuk tidur. Barang siapa yang kena penyakit insomnia, bacalah artikel, tulislah artikel, ngantuk. Gak ada cerita orang penyakit insomnia itu, gak ada. Obatnya baca. Itulah makanya misalnya minta kenapa mata kuliah reading itu nggak di siang hari? Ya ngantuk. Obatnya nggak baca karena memahami seperti ini. Nah, kan spinal. Dalam kan? Belum, ini masih pagi. Gimana kalau siang? Jam 4 habis asar gitu kan, jam-jam rawan. Kuliah reading dibaca ini apa namanya? Buat artikel. That's why I ask you, reading lecture this is not in the afternoon, it should be in the morning. Masih seger. Ini ngeliatin begini. Apalah susah amat sih. Enggak susah sebenarnya. Ini justru bisa kasih obat bagi kalian yang katanya insomnia itu. Kalian katanya susah tidur, Mister. Jam 2 malam. Semua insomnia. Obat yang mau baca begini. Kamu tulis begini ya. Yakin ngantuk ya. Oke. Nah, sebelum di sini nanti untuk membuat artikel seperti ini kalian download dulu di sini. Misalnya buka di sini tadi ya. Cari di sini namanya template. Ya, misal jurnal yang kalian tuju adalah jurnal namanya ini. Ini misal ya. Cara carinya di sini. Nih. Download template. Oh, di situ. Coba Ya. saya ke atas tadi. Ini jurnalnya. Ya, terus di samping sebelah kanan, ada ya biasanya template. Nah, jadi cara untuk menulis apa? Template itu ini apa namanya? Kosongan. Apa? Kosongan. Ya, panduan menulis. Ya. Ya, nah, sekarang kita buka ya sebelum kita lanjut sebentar. Panduan menulisnya seperti ini. Jadi hurufnya ini loh, spasinya ini, misalnya. Nah, ini dia. Judul artikel di capitalize. Jadi pakai huruf Kapital. kapital. Nah, menggunakan jenis font book Antika ukuran 14 yang di Bold. bold. Nah, itu judul. Bukan seperti ini tapi yang putih, tapi judul artikel kamunya gitu ya. Oke. Nah, kemudian lanjut nih. Name of author 1, 2, 3. Nah, tulislah nama kalian yang pertama, baru nama besar belakang. Ya, kedua. Ya. Menggunakan sama artikel juga 12, ukuran 12 di bold juga. Ya. Kalau judul tadi 14, kalau nama itu menggunakan ukuran 12. Kemudian nama kampus dan negaranya misalnya. Ya. Jenis fontnya book Antika ukuran 11. Kemudian university kalau dalam pun Indonesia bla bla bla. Nah, corresponding author itu silakan gunakan alamat email kalian. Ya, misalnya yati@bismillah.com. Nah, atau murni misalnya kan @mana-mana.com misal, atau apa namanya Habibi apa ya ya. Nah, atau misalnya boleh deh menggunakan apa kalau mau agak unik ya, menggunakan apa alamat email itu gunakan nama belakang Bridanova mana ya @manaya.com misalnya. Boleh seperti itu. Hayati. Kalau kita menggunakan nama depan itu Siva,
@yahoo. Ya, boleh. Ya. Kalau mau undi gunakan nama belakang, tapi email yang khusus misalnya untuk publikasi ini, gunakan nama belakang. Karena kalau gunakan nama belakang itu jarang digunakan. Kalau misalnya nama Happy, banyak nama Happy. Nama Widya apalagi pasaran misalnya. Widya, coba aja kamu ketik Widya, kamu bikin Widya @yahoo, Widya apa gitu tambahannya gitu. Kalau untuk menggunakan email yang gratis seperti Gmail atau Yahoo. Dengan perdamaian dunia. Jadi download template-nya dulu ya sebagai panduan. Oke, download template-nya sebagai panduan, kemudian lihat dan baca. Bikin hantu, iya ini bikin hantu. Kali ini dong. Belum ini Bi, belum masuk materi ini belum. Baru apa namanya? Si baru Luarannya. baru kulitnya aja ini belum. Tasmina juga udah puasa, pada ini siap. Wah, duduk depan. Ya. Nah, download template-nya ya. Download template-nya baru diikuti. Untuk template itu catat cara penulisan, oke? Baru abstrak. Tahu abstrak? Tahu. Apa itu abstrak? Nggak beraturan. Hah? Nggak beraturan. Bukan. Kayak gambaran secara umumnya itu. Abstrak. Gambaran Abstrak itu awal. apa? Kayak awalan. Awalan. Ringkasan secara umum. Coba satu. Ringkasan secara umum. Ringkasan secara umum. Ringkasan secara keseluruhan. Kayak mengenai topik di dalamnya itu apa. Jadi Oke. kalau perhatian abstrak mereka udah tahu semuanya. Ya. Ya, jadi abstrak itu adalah gambaran secara umum. Ya. Gambaran secara umum yang memuat secara keseluruhan dari yang kita tulis sampai misalnya 10 halaman misalnya secara umum dibuat dalam dari 150 sampai 250 kata rangkumannya ya, rangkumannya. Nah, kemudian fontnya misalnya Book Antika 11 single space 1 spasi ya. Nah, kemudian ada keywordnya. Keywordnya itu bisa terdiri dari 3 sampai dengan 5 kata. Misal kalau kita buat ini judulnya, for example this is the title of this article. Apa nih kalau kita mau buat keywordnya? Mau ambil yang mana? Kita ambil apa nih? Book. Kalau kita mau taruh keywords. Book. Oke, book. Font. Oh, Size atau bold ya, misalnya itu minimal maksimal 5 kata ya. Oke, ready Widya? Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Lanjut. Baru ke Baru ke dalam foto. nah, isinya ini nih. Introduction, method, result, and discussion. Ya, ini yang apa? Yang dianalisis itu introduction. Ini penjelasannya apa sih yang dimaksud dengan introduction? Coba sih Pak. Introduction includes background issue as well as benefits and apa tuh and rationalization of activities result. Ya. The objective of the activity and problem solving plan are presented in this section as well as relevant result. Oke. Ya. Jadi bagian introduction itu memuat ya latar belakang atau isu ya dan rasionalisasi dari aktivitas dari apa namanya library research yang apa novel yang kamu baca. Bukan. Ini library research ya. Library research bukan apa namanya
riset langsung itu yang datang ke tempatnya. Observasi. Observasi enggak, ya. Tetap diobservasi, tapi observasinya melalui bacaan. Misal kalau mau mengobservasi siapa namanya Al-Quran, jauh ke sana, ya. Datang ke Nabi penulisnya. Muhammad dulu, gitu kan. Utsman bin Affan udah meninggal orangnya, ya kan. Siapa khalifah pertama? Ali bin Abu Abi Bakar Siddiq misalnya, gimana rumahnya dulu? Itu kan susah mau nyarinya, gitu kan. Jadi cukup dengan library research melalui buku atau novel yang ditulis itu, ya. Ingat ya, library research. Nanti kalian dengar riset, saya harus datang ke sana, observasi langsung, enggak. Jadi riset itu ada dua, ada library research sama studi lapangan langsung, gitu ya. Misalnya kalau mengajar, mempraktekkan suatu metode, itu memang harus langsung, gitu kan. Oke. Nah, kemudian objektifnya, tujuannya apa sih, gitu ya. Objektif dan penyelesaian masalah. Nah, misalnya kalau misalnya di kitab suci, sebuah kitab suci itu tadi, kitab suci is a fiction, dia fiksi. Nanti di ujungnya, telosnya itu adalah sebuah harapan atau destinasi, ya, problem solving. Nah, faktanya Nabi atau Rasul itu dihadirkan atau didatangkan atau diutus ke umat yang terakhir. jahiliyah, ya. Nggak ada umat yang udah pinter. Sekarang nih, zaman sekarang Nabi Rasul masih diutus. Siapa yang ada kan yang ngaku Nabi, ya kan? Di zaman udah modern gini, terakhir itu orang Nabi Muhammad itu. Faktanya adalah Nabi kita atau Rasul itu diutus ke orang yang masih jahiliyah. Zaman modern siapa sekarang yang pernah mengaku Nabi? Bufron, gitu kan? Terus apa lagi itu? Ahmad Sadek, terus Ilya Eden, ya kan? Ya, iya. Jadi nggak ada problem solving, misalnya kalau di dari novelnya di analisis, ya. Nah, tapi yang relevan. Kemudian metodologi itu apa? Cara kita menganalisis, ya. Oke, Widya, masih kuat? Oke. Kita lanjut ya. Oke. Siap. Berat ya? Iya, gini. Ya, namanya bikin artikel gitu kan. Bukan bikin pempek ya, ngomong-ngomong jadi ya. Kalau ini seperti yang bisa bilang, membuat artikel itu adalah berpikir. Ini enak sebenarnya berpikir yang ada datanya. Ya, kalau berpikir gak ada datanya, seperti sedang Sherlock Holmes, bisa itu disebut dengan teori berbasis kecurigaan, hipotesis gitu kan. Ini kalau nggak ada datanya gimana? Berhenti kita berpikir kan enggak? Good? Oke ya. Jadi metodologi atau caranya ya, menjelaskan desain activities, ya. Kemudian scope atau objek, ya. Scope itu apa namanya? Ruang lingkup. Ruang lingkupnya seperti apa? Kemudian material dan main tools, tempat, kemudian teknik mengkualifikasi data, kemudian operational definition of research variable atau dan analisis teknik, ya. Operational definition misalnya gini, karakter. Apa sih yang dimaksud dengan karakter? Jadi misalnya dituliskan di sini. Karakternya siapa? Yang dimaksud dengan karakter adalah orangnya atau pelakunya. Atau misalnya pelakunya sudah tobat. Apa sih yang dimaksud dengan definisi tobat? Tidak mengulangi lagi.
definisi obat. Obatan harus yang obatan yang nasuha. Ya, oke semua. Oke. Ya, lanjut ya, poinnya 11 misalnya. Ini ya. Baru bagian akhirnya adalah hasil dan discussion-nya atau diskusinya. Apa yang kamu temukan dari hasil analisis kamu itu tadi misalnya, gitu ya. Kemudian hasil akhir harus jelas, ya. Tabelnya ada dan segala macam sampai ke contohnya. Ini gambar umum ya, gambar umum. Nanti kita buka yang udah pernah dibuat. Oke. Gimana? Udah mulai rasa? Silakan, tanya dulu. Mana lagi? Jadi kalau misalnya kalau kamu menggunakan tabel, Table. tabel, Ya. bukan meja. Diagram. Tabel, Diagram. bukan meja. Tabel, Mana yang biru merah? tabel, Diagram lingkaran. bukan meja. Sampingnya. Oke. Itu keterangannya. Iya, maksudnya bacanya apa? Oh, Oke. physical. Kemudian kalau ada gambar misalnya, boleh bilang Atau unknown. everything that is not in is labeled in. Make sure you write caption. Nah, kalau misalnya kamu punya data seperti ini, pastikan kamu punya caption. Nah, caption tahu? Caption judulnya enggak. Kalau mau bikin story Remaja. Deskripsi. Ya, enggak ada sih. Ya, deskripsi. Nah, itu kan story Instagram. Ya, pastikan dikasih apa sih judulnya, kan? Apa sih ini? Kamu tulis gini. Oh, ini tabel. Oh, ini gambar. Kalau tabel apa? Kalau tabel ya tulisannya tabel, bukan meja. Oke. Kemudian kalau gambar figure. Ya. Bukan figur. Beda. Figure. Figure. Figur. Ya. Figure. Nah, figur di Figure one an example of a figure. Ya, kan? The description section. Kalau gambar. Baru terakhir Conclusion. apa sih? Yeay. Kesimpulan. Kalau sudah conclusion artinya Selesai. Yeay. Alhamdulillah. Yeay. nah, jadi conclusion atau kesimpulan itu adalah apa namanya? Rangkuman secara keseluruhan yang menjelaskan dari introduction method sampai result in discussion. Ya, lalu dirangkum, disimpulkan. Oke. Nah, ini yang kalian baca atau kalian lihat di kira-kira jurnal yang akan kalian tuju itu. Oke. Ngopi. Oke. Ya. Jadi apa? Sebentar. Jadi sebenarnya dia udah ngantuk. Itu tuh sebenarnya hal wajar. Kalau misalnya pernah lihat juga. Itu kayak gini juga. Gini makanya. Wajar sebenarnya. Apalagi materinya begini. Reading adalah obat insomnia terbaik di dunia. Kalau yang nggak bisa tidur membaca, pasti kamu tidur. Bukan dinabok kan? Nggak begitu ngefek. Kalau kamu membaca itu adalah obat dari insomnia terbaik di dunia saya.
you have to download the template first. Template itu adalah panduan untuk kalian menulis artikelnya. Oke. Jadi di download template-nya. Nah, in every journal they are different. Jadi jurnalnya apa namanya? Di Unamid Sorong, untuk di semua majalahku, di kampus mana atau penerbit mana itu akan berbeda. Umumnya berbeda dari dia nggak bakal sama. Oke, yang di sini di Unamid dia minta fontnya Antika 11 spasinya normal misalnya. Nah kalau misalnya di jurnal yang lain itu belum tentu dia minta Antika ini, bisa jadi dia minta Times New Roman atau dia minta huruf Lucida kaligrafi. Pernah lihat? Apa? Kayak gimana tuh? Lucida kaligrafi, tapi ini agak aneh juga deh kalau kita yang ini ya. Untuk tulisan Indonesia atau apa? Ya fontnya. Ya, Lucida kaligrafi. Kayaknya enggak ya. Kalau dia minta seperti ini. Oh, fontnya harus Lucida kaligrafi. Coba Nara kamu buka di tempat kamu. Baiknya Lucida kaligrafi misalnya. Seperti ini. Misalnya IPA Pasmina Pasmina. ya. Itu fontnya apa? Calibri. Calibri. Calibri 11. Kita buat Lucida kaligrafi. Times. Atau misalnya ini, Infree atau Keren. ini. Lucu itu. Lucida Bright. Pusing lah bacanya. Kayak tulisan Tapi Latin. umumnya adalah mereka minta font itu adalah kalau nggak Times New Roman, bukan Antika atau apa lagi itu ya. Calibri. Tapi umumnya Times New Roman. Huruf yang dibuat itu adalah Times New Roman. Tapi pastikan, but please make sure, tolong pastikan benar-benar dia mintanya apa. Tapi di template itu ada. Kalau yang dari Unamid tadi minta Antika. Antika itu mana? Lucida kaligrafi yang mana nggak jadi. Atau Times New Roman. Ini yang benar. Caranya adalah dia di template. Beda tempat atau apa? Beda di mana beda ya? Berlanjut ya. Oke. Nah, ini ya yang sudah pernah dibuat ya. Ini saya kasih contoh ya. Jadi how to make ya, bagaimana cara membuatnya. Pertama judul. Ya, silakan kalian misalnya buat analisis novel apa tadi? Apa? Dylan. Analisis novel of Dylan dari siapa nih penulisnya? Ya. Oleh siapa? Atau an analysis of intrinsic element atau karakteristik of Buya Hamka in the novel tenggelamnya Hotel Van der Wijk. apa? Kapal Van der Wijk misalnya atau perahu Van der Wijk. Beda nggak perahu dan kapal? Beda. Oke. Ya, itu boleh seperti ini. Ini saya kasih contoh judul contohnya ya. Tapi but please tidak perlu intrinsik dan ekstrinsik elemennya itu ya. Semuanya nggak apa-apa ya. Jadi mungkin bagian yang pentingnya aja yang dianalisis gitu ya. Kemudian baru nama, your name, nama kamu dulu satu, kemudian baru dilanjut nama ya di belakang. Kemudian nama kampusnya dan negaranya. Kemudian baru ditulis alamat email kalian. Ya, alamat email kalian official ya. Ingat alamat email official. Bukan alamat email bayangan. Ya.
abstrak. Abstraknya terakhir. Atau mau baca abstrak dulu? Oke, kita lihatin di abstrak dulu ya. Jadi di sini ditulis, kamu tuliskan tujuannya apa? Tujuan dari riset ini adalah untuk menganalisis intrinsic element. Ya. Intrinsic element kemarin apa? Karakter, karakteristik, terus apa lagi? Karakter, plot, setting, Plot and scenes, ya. Dan pesan moral. moral message. moral di novel Beautiful Stories of Shakespeare yang ditulis oleh Pak Edith Nesbit. Ya. Di study menggunakan metode kualitatif, ya. Nggak bisa kalau kuantitatif karena dia membaca novel, ya. With a descriptive approach, dengan pendekatan deskriptif atau apa namanya, library research, ya. Kemudian data analisis teknik, namely thematic analysis, ya. Disebut dengan thematic analisis, karakter analisis, analisa karakter, dan pesan moral analisis, menganalisa pesan moral, ya. Dan terakhir itu adalah kesimpulan. Ya. Nah, ini kan sudah hasilnya sebenarnya abstrak. The result of this research are in the form of. Jadi tampilkan hasil dari bacaan kalian itu. Ya, yang pertama misalnya the key themes in the novel of stories Shakespeare. Tema kuncinya apa? Ya, kemudian karakter yang ditemukan di novel, social culture, kemarin sudah bisa dikasihin ya. Kemudian pesan moral, terakhir itu adalah kesimpulan bahwa riset ini membuktikan bahwa analisa dari novel qualitative method ini dengan descriptive can reveal. Ya, harapannya itu kalian membuka tabir apa sih yang terjadi, apa sebenarnya cerita dari novel itu apa, ya, can reveal the meaning and value content in the literary works, bisa menemukan makna atau nilai yang terkandung di dalam novel itu. Nah, misalnya nanti analisis tenggelamnya kapal perang itu apa, makna yang mau dimunculkan atau mana yang kamu temukan berdasarkan hasil bacaan melalui analisis intrinsik dan ekstrinsik elements. Oke, abstrak, sabar, masih abstrak. Gimana? Udah berasa kuliah? Udah berasa kuliah? Nah, tulis itu sesuai dengan keywords. template. Nah, kalau pertama caranya ya kamu harus baca novelnya. Wow. Nggak bisa kalau tadi baca novelnya. Nggak bisa mah. Kalau kamu pakai gunakan AI kan kelihatan, gampang ngedeteknya kok. Kamu gunakan AI, terus kan udah ada toolsnya juga. Jadi gini, orang gunakan AI itu udah ada penangkalnya. Kamu gunakan alat ini itu udah ada penangkal alat ini, ya, ngeceknya. Kamu gunakan pakai alat ini itu sudah ada untuk ngecek juga. Jadi maka bisa bilang tadi, kalau kamu nggak ingat surat Al-Fajr ayat 14, nah, maka terjadilah itu. Gampang dengan digital ini, ya. Oh, ini tulisan si A, ya, Tasmina ini ngambil sini, ini kedetek apa? Gampang kok. Yang kayak gini, misalnya di Turnitin itu, yang masuk.
link. Kelihatan semua. Benar. Ya. Ya. Jadi ingat surat Al-Fajr ayat 14. Sesungguhnya Tuhan. Sekarang kita lanjut ke introduction. Apa tadi kata introduction itu? Mau ngapain? Ya, latar belakangnya. Nah. Coba Asmina. Satu. The beautiful stories from Sambil dicoba yang lain dicoba lihat kira-kira apa sih? introduction. The beautiful stories from Shakespeare. Berapa itu ya? 70 19 90 and 7 collection distributed by Edith Nesbit to engage youthful pursuer and retail. William Shakespeare's plays in a way more youthful pursuer make effortlessly get on them. He moreover include a brief Shakespeare history and articulation direct to a few of the more troublesome names, and a list of popular citations organized by subject, distributed in 90 and 7. The book has gotten a few versions over the years. Nesbit's collection presents adjusted form of the stories, refers to should what Nesbit considered a charming sight and interpretative aptitudes, and editors of Encyclopedia Britannica 2024. Oke, stop dulu ya. Gimana? Bisa dipahami? Yang pertama dulu. Apa namanya? Beautiful story yang dibuat oleh Shakespeare 1927 adalah koleksi yang didistribusikan oleh Edith Nesbit yang to engage and to tell. You know who is William Shakespeare? Anybody knows? Siapa tuh William Shakespeare? Mana coba? Karena cerita yang sastra banget kemarin coba. Pride and Prejudice. Pride and Prejudice. Itu sastra banget. Sastra Inggris banget. Shakespeare. William Shakespeare. Jadi di bagian introduction ini you have to tell background, ya. Jadi kamu ceritakan latar belakang dari novel itu, ya. Ini tentang beautiful stories yang dibuat oleh Shakespeare di tahun 1907, ya. Oke. Itu di paragraf pertama. Kemudian second paragraph, apa tadi isi dari introduction itu? Apa? Ya, pengenalan tokoh. Jadi kalau introduction itu termasuk kurang lebih semuanya ya, kurang lebih semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke second paragraph. Masuk ke mana? Ya, edit. Ini pengenalan authornya juga ya. Edith Nesbit was born on Eminent 15 1905
ask you how to read this, gimana bacanya? 18 and Oke, you how to read this? Belum terlanjut. Oke. Oke. Siapa? 18 and 48. Oke. Happy. How to read? Pakai tulisan atau enggak? How to read? My question, how to read? Gimana cara baca? 1858. Oke, you? Oke. Nah, jadi the correct reading kalau dia seperti ini, tahun seperti ini, ingat itu mention 58 ya, bukan belasan baru puluhan. Ya, sama dengan matematika tidak ada 08 15. Tapi yang benar itu adalah zero. gimana nyebutnya? Tidak ada 08 12. Tapi berapa angkanya? Nggak ada. Kosong. Nggak ada kosong itu. Tapi kalau angka itu adalah 0, ya, bukan 08 12. Ya, tapi 08 12. Oke. Jadi untuk membacanya adalah digunakan 1558 ya, bukan 1858, tapi 1558, bukan 1858, bukan 1990, tapi 1990 ya. Oke, lanjut. In Canton, Surrey recently moved from my London. Ya, Edith Nesbit itu dilahirkan di Eminet pada tanggal 15 tahun 1858 di Kensington, Surrey. Saat ini disebut London. London, Britain. Ini Britain? Di mana Britain? Di London. Oh, itu nama daerah di London. Nama ibu kota di London. Itu kan di Bekasi. Britain itu di mana? Inggris. Oke, lanjut. Hit the Paket. bucket on me for 100. 1000. Iya, 1900 to 24. Age 65. in modern And modern and okay. His title is E. Nesbit. His work as an author and writer. He is of British nationality. 1886 sampai ke Tuh. Until Oh, itu. until 924 For children waiting classes celebrate. his career his celebrity for art. One. One, the story of the treasure Apa? Treasure searchers. The story of treasure searchers. Artinya apa? Hasil Cerita. karya dari Yesus ini adalah pertama The Oh, Story of itu Treasure judul Searchers. buku. Hah? Itu judul buku ya, Sir? Iya. Oh. Itu dari mana? His celebrated works. judul bukunya Di bukunya itu yang pertama, The Treasure Searchers. Apa? Cerita dari Treasure. The Story of Treasure Searchers. Artinya apa kalau dalam bahasa Indonesia? The Story of Treasure Searchers. Pada searching ya? Iya. Kalau yang zaman Searchers. apa dulu Jawa Fir'aun itu yang punya harta banyak. Hah? Harta
Oke, terus. dan Next. it. Comprehensive or collaborated on more than 16 Such, ya. Such books. books. He was also a political scientist and co-founder of the Fabian Story, a communist organization, and joined the World Party afterward. His complete last name Albert Kicker. In the paket. Keep it in the paket itu judul Terendam. Oh, juga ya. Tahun 1914. siapa yang menendang keranjang? Thousand. Literature. Oke. Padahal tadi waktu aku Nah, baca bisa. jadi Kenapa pas disurat? si Sama. Nesbit ya. Nesbit. Nah, Nesbit itu Fabian dia Story. itu menulis lebih dari 60 buku ya. Dan dia itu juga seorang political extremist atau Aktivis. political extremist atau political extremist. Demo. Demo. Political extremist. Nah, misalnya kalau di Indonesia, kamu tahu politisi Indonesia? Oke, Jokowi. Sahroni. Bahlil. Sahroni. Nah, itu kira-kira. Kan ekstrim tuh orang. Ya kan? Ini kalau ngomong menghantam. Nah, kurang lebih seperti itu. Political extremist itu kalau dia berbicara itu bikin apa namanya? Gempar lah negeri. Sahroni misalnya kemarin itu. Terus siapa lagi? Hah? Bahlil. Nah, misalnya. Jangan Itu rujak. kalau siang Bahlil, kalau malam Bahlul. Emang apa artinya? Nah, itu disebut dengan political extremist. Kalau dia ngomong, udah heboh, senegara ya. Itu ajudannya Pak Prabowo siapa sih? Teddy. Nah, di Mayor sini Teddy. ini adalah latar belakang apa namanya si siapa lagi? Nesbit. Nesbit. Ah, Sepuluh. latar belakang si Nesbit Tadi udah bilang dari kalau novel Iya. yang judulnya Beautiful Stories yang ditulis oleh Shakespeare. Ya. Ini itu latar belakangnya. Dia itu seorang ini political extremist, kemudian dia menulis lebih dari 60 buku misalnya kan. Kemudian Dulunya. dia itu dilahirkan apa namanya? Di Eminem tahun 1958. Ini disebut dengan apa kemarin? Kalau ini apa namanya? Tempat tanggal lahir. Iya. Teorinya kemarin apa itu? Oh, Author's Life. Oke, enggak ini nih. Yang ini. Historical background. Historical background. Siapa? Oke. Enggak. emang ada Yang kemarin. sih kemarin. Authors. Hah? Oke, kacau background. Nah, ini. Ini dulu. Pakai ini aja. Historical background. Hah? Historical background. Oke, historical background. Lagi. After slide, oke. Ya, author's Lagi. Extrinsic element. Di bagian apa? Extrinsic Extrinsic element. elements. Ini disebut apa? Disebut apa kemarin? Ini ya, slide-nya. Ada 4 semanan kemarin. Apa? Ini disebut apa namanya? Apa sih ya? Author's Life nggak Set. Set. Setting apa? Oh, setting waktu. Of.
board, Setting of action. tempat. Place. Ini kan ada setting. Oh, Setting ini. of time, ya kan? Karakter, ya kan? Hobi banget untuk foto. Ya kan? Karakter, Edith Nesbit, Shakespeare, setting of time, ya, waktunya kapan, kemudian tempat, karakter di sini. Ini hasil karya. Ada kan di sini mana? Setting of place, setting of time. Ada. Otaknya si Shakespeare ya. Iya, otaknya si Shakespeare Oh, jadi itu. si tanda Nah ini Aku kira autornya tuh si Edith Nesbit. ceritakan tentang Edith Nesbit yang judulnya itu di Oh. Ternyata dia Stop. karakternya. Stop. Iya kan tadi juga udah Ada kan? dibilang. Setting office kan? Ada. Ada. Ada nanti itu bagian apa? Scene. Iya. Bagian-bagiannya. Kan? Nah, terus nanti ada karakter. Karakter si siapa misalnya si dia apa? Edith Nesbit atau siapa? Shakespeare. Ya. Banyak. Nah, ini sepanjang. Herbert Bell. Nah, His appoint. ini ada prepositions. Iya, Mas. Ya. Berarti siapa preposition di sini? Edith Nesbit. Nah, siapa? In your analysis. Menurut kamu analisis kamu siapa? He, his, he. Di sini siapa? Kita itu edit. He itu siapa? Di situ. Ah, enggak ada. Ada yang ketiga. Itu yang Ah? Penulisnya Iya. Di situ. Di situ siapa? Shakespeare. Shakespeare. Nah itu. That's the way analyze. He was he. Pronoun. Pronouns. Soalnya nggak Kira-kira seperti itu ya untuk bagian introductions ya. biar nggak mengulangi terus. Nah nanti apa besok bawa apa namanya mapelnya yang mau dianalisis coba buat dulu. Nah, Mister lanjutin dulu nih ya sambil Mister ulas lagi teorinya sekali lagi oke. Kita ulas teorinya sekali lagi dan kita lanjutin ini minggu depan. Oke. Tapi you have to bring your template atau novel kamu